Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Oliverdi. Saya salah satu tenaga pengajar di Universitas Fordekok Bukit Tinggi di program studi fisioterapi. Salah satu mata kuliah yang saya ajar di sini adalah muskuloskeletal non-bedah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan pembahasan tentang gerak dan fungsi akibat gangguan dari penyakit sistem muskuloskeletal. Melakukan pengkajian dan analisa kasus sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan fisioterapi pada kasus muskuloskeletal non-bedah. Mulai dari anatomi fisiologi, patofisiologi, pemeriksaan fisioterapi, sampai intervensi yang digunakan dalam menghadapi kasus-kasus muskuloskeletal non-bedah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi pada terapi fisik dengan bobot SKS 3 yang terdiri dari 1 teori dan 2 praktik. Bahan kajian yang akan dibahas dalam mata kuliah ini yaitu penyakit-penyakit pada kasus muskuloskeletal non-bedah, diantaranya manajemen fisioterapi pada kasus tortikolis, spondylosis, ankylosis spondylitis, rheumatoid arthritis, gout arthritis, osteoarthritis, muscular dystrophy, calcaneospor, fasciitis plantaris, dan beberapa kasus shoulder dan vertebra. Metode pembelajaran yang digunakan pada teoritis yaitu menggunakan teoritis small group discussion, discovery learning, collaboration learning, comparative learning, problem based learning. Dari beberapa metode tersebut digunakan di beberapa pertemuan yang berbeda. Untuk tatap muka 2 kali 50 menit, untuk penugasan 2 kali 60 menit, dan pembelajaran mandiri 2 kali 60 menit. Untuk praktikum kita menggunakan SCL sebagai praktikum stimulasi, yaitu dengan melakukan pre-conference dan post-conference serta small group discussion. Untuk praktek laboratorium fisioterapi bisa menggunakan virtual synchronous learning dengan media Zoom, atau jika memungkinkan bisa menggunakan video yang direkam dengan demonstrasi dari dosen selama 100 menit. Untuk kolaboratif asynchronous learning menggunakan learning management system YouTube yang digunakan untuk praktek mandiri selama 70 menit. Media pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan perangkat lunak, yaitu PPT, video, email, atau drive penyimpanan. Untuk perangkat kelas sendiri, pada pembelajaran ini menggunakan LCD atau proyektor, laptop, papan whiteboard, dan speed. Kriteria dan bentuk penilaian. Yang pertama, untuk tes kita menggunakan pendekatan pemahaman kognitif, yaitu melalui tulisan pilihan ganda maupun esai. Untuk laporan makalah, penggunaan penilaian dengan rubrik penilaian. Sementara untuk seminar atau presentasi menggunakan rubrik holistik. Untuk penilaian praktik sendiri, bentuk penilaian menggunakan penilaian psikomotor dengan menggunakan instrumen daftar tilik atau logbook. Pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu konsep teoritis anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi, patofisiologi yang berhubungan dengan gerak dan fungsi. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan. Konsep teoritis anatomi, fisiologi, biomekanik, patologi fisiologi yang berhubungan dengan gerak dan fungsi, mampu melakukan identifikasi masalah, gerak dan fungsi, serta melakukan asesmen, meliputi komunikasi awal dengan klien, menerjemahkan keinginan klien, dan pemeriksaan fisioterapi, serta menyimpulkan hasil asesmen fisioterapi. Mampu membuat perencanaan tindakan fisioterapi dengan memilih metode tindakan intervensi sesuai dengan hasil asesmen berdasarkan standar pelayanan fisioterapi dan International Classification Function and Disability. Ia mampu melakukan komunikasi terapeutik pada klien dan atau keluarga tentang tindakan fisioterapi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk proses pembelajaran pada mata kuliah muskuloskeletal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video demo pembelajaran yang telah diambil dari perkuliahan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang pertemuan kelima kita dalam mata kuliah muskuloskeletal. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa kasus dalam kondisi muskuloskeletal, dan pada saat ini pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang penata laksanaan fisioterapi pada kondisi osteoartritis. Oke, sebelum kita masuk dan membahas tentang osteoartritis lebih dalam, ada yang pernah tahu atau pernah dengar dengan istilah osteoartritis, atau pernah memiliki keluarga yang terdiagnosa untuk osteoartritis sendiri? Ada yang pernah dengar? Atau pernah familiar? Kalau ada, silakan. Ada? Tidak? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Karena biasanya beberapa kondisi osteoartritis banyak ditemui pada kondisi orang-orang yang mengalami proses penuaan, mengalami proses degenerasi. Alhamdulillah, karena di sini tidak terdapat atau tidak pernah mendengar atau siapa tahu tidak pernah terdeteksi keluarganya untuk terkena osteoartritis, artinya kondisi keluarga kalian alhamdulillah baik-baik saja. Oke, osteoartritis sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama, osteo itu adalah tulang, sementara kata artritis yang merupakan artian dari peradangan. Jadi jika ditarik kesimpulan, kira-kira makna dari osteoartritis secara harfiah, bisa kamu memberikan penjelasan atau berargumen tentang kira-kira dari dua kata tersebut, os artinya tulang dan artritis artinya peradangan. Kira-kira menurut kamu apa makna dari kata tersebut? Jadi Pak, izin mencoba kalau secara harfiah, osteo artinya tulang, artritis artinya peradangan. Jadi bisa disimpulkan peradangan yang terjadi di sekitaran tulang. Oke, ada peradangan yang terjadi di sekitar tulang. Kira-kira kurang lebih seperti itu, ya. Tidak, kalian sekarang sudah memiliki gambaran makna atau gambaran tentang kondisi osteoartritis adalah terjadinya peradangan pada tulang. Kira-kira inilah gambaran dari tulang kerusakan pada osteoartritis. Pada gambaran di sini ada sebelah kanan adalah gambar kondisi tulang rawan sendi pada knee joint yang masih dalam keadaan normal. Dan sebelah kiri terlihat ada kerusakan pada permukaan tulang rawan sendi yang mengakibatkan munculnya peradangan pada kondisi osteoartritis. Oke, jadi dari gambaran paling tidak kalian dari gambar di depan kalian punya bayangan tentang kondisi osteoartritis dan posisinya di mana osteoartritis. Oke, ini yang saya jelaskan tadi bahwa osteoartritis tadi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata sendi dan inflamasi. Osteoartritis sendiri adalah penyakit degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago. Kartilago sendiri adalah makna dari tulang rawan sendi. Tulang rawan sendinya pada kondisi osteoartritis sedang mengalami pengikisan. Sendi kebanyakan terjadi kasus osteoartritis ini terjadi pada sendi-sendi yang menyangga berat badan. Contohnya seperti vertebra, panggul atau hip, lutut atau knee joint dan pergelangan kaki. Artinya di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa kondisi kerusakannya lebih banyak pada kondisi sendi-sendi yang memiliki sendi besar. Ada hip joint, ada shoulder joint, ada vertebra, ada knee joint dan ankle joint. Oke, definisi sendiri dari osteoartritis. Gangguan sendi yang kronis disertai berkurangnya dan meningkatnya viskositas. Jadi viskositas itu adalah peningkatan kekentalan cairan. Di dalam tulang rawan sendi tersebut terdapat cairan sinovial. Cairan sinovial tersebut berfungsi sebagai pelumas untuk setiap gerakan yang terjadi pada permukaan sendi. Saat cairan sinovial tersebut mengalami pengentalan, artinya pelumas tidak bekerja dengan baik pada permukaan tulang rawan sendi. Terus juga selain disebabkan oleh viskositas cairan sinovial, juga terjadi kerusakan pada meniskus. Jadi meniskus adalah bantalan sendi yang ada di sendi-sendi besar tersebut. Nah, bantalan sendinya pecah biasanya. Karena ini masuk ke dalam proses degenerasi, artinya terjadi penurunan elastisitas dari meniskus mengakibatkan keretakan atau pecahnya pada
meniskus sendiri. Sehingga hal itu juga memicu stimulus terjadinya nyeri pada kondisi osteoartritis. Dan juga salah satu bentuk tanda dan gejalanya adalah munculnya osteofit pada permukaan tulang. Jadi seperti gambar, kalian bisa lihat gambar di samping, bahwa di dalam gambar tersebut terdapat tonjolan-tonjolan tulang pada permukaan tulang rawan sendinya. Itulah yang disebut dengan osteofit. Jadi kalian bisa bayangin permukaan tulang rawan sendi tadi sudah mulai tidak rata akibat pecahnya meniskus, dan juga ada tonjolan-tonjolan muncul seperti osteofit. Kalian bisa bayangkan bagaimana gerakan yang terjadi saat fleksi dan ekstensi ini join dengan permukaan yang tidak rata yang diakibatkan pecahnya meniskus dan munculnya osteofit. Kondisi epidemiologinya, kasus ini lebih banyak terserang dialami oleh wanita. Lebih banyak, yaitu 15% itu terjadi pada wanita dan 12,7% lebih banyak terjadi pada dialami oleh pria. Jadi bagi kalian yang wanita, hati karena kalian lebih besar untuk memiliki faktor risiko terhadap kejadian osteoartritis. Salah satunya disebabkan wanita mengalami fase menopause. Saat fase menopause terjadi, keseimbangan hormon wanita menjadi terganggu, mengakibatkan produksi regenerasi sel pada area kartilago menjadi lebih sempit. Jadi saat produksi sel di kartilago menjadi sedikit, artinya regenerasi pada sel menjadi lebih cepat rusak, diakibatkan ketidakseimbangan hormon. Maka perlu waspada bagi wanita. Jadi nanti di lapangan bisa edukasi beberapa wanita lansia yang belum mengalami osteoartritis, edukasilah agar hati-hati dan melakukan gerakan-gerakan yang bisa meningkatkan stabilitas dan kualitas gerakan. Oke, jadi saya cerita sedikit pembentuk stabilisasi sendi tadi. Agar sendi menjadi minimal kebebanannya karena obesitas, maka kalian bisa mengaktifkan kontraksi otot quadriceps, paha depan, dan hamstring, paha belakang. Ya. Saat kedua otot tersebut memiliki kontraksi yang bagus, maka dia dapat mengcover beban dari pembebanan pada sendi. Oke, ada yang bisa kita recall sedikit ya. Kita recall sedikit tentang pembelajaran kalian waktu semester 1 mungkin atau 2 tentang pembelajaran apa dulu? Quadriceps adalah otot paha depan dan merupakan grup otot. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan saya apa-apa aja grup otot tersebut? Kamu ya, silakan. Enggak Pak. Ya. Otot quadriceps itu terbagi 4 Pak. Ya. Yang pertama rectus femoris. Rectus femoris, oke. Yang kedua rectus intermedialis. Rectus intermedius. Yang ketiga rectus intermedial. Rectus intermedial. Dan yang terakhir yaitu rectus lateralis Pak. Bukan rectus lateralis, vastus lateralis. Ya, Pak. Jadi ada 4 ya. Tadi dibilang teman kalian ada rectus femoris, rectus femoris, rectus intermedius, rectus lateralis, dan vastus intermedius. Oke? Ada 4. Makanya dikatakan quadri, kuat 4. Itu ada 4 otot yang menjaga stabilisasi sendi lutut di paha depan. Kita bahas tentang patologinya. Patologi dari sendi, tadi saya cerita panjang patologinya, dan di dalam bisa kalian simpulkan bahwa patologi itu terjadi karena pembebanan pada sendi yang berlebihan secara kontinu. Artinya terjadi pembebanan hari ini, besoknya tidak terjadi pembebanan lagi, dan ke depan tidak terjadi pembebanan lagi pada sendi tersebut, maka tidak akan muncul jadinya osteoartritis. Jadi walaupun pada saat pembebanan pertama terjadi kerusakan, tetapi tubuh dapat merecovery kerusakan tadi. Tetapi kalau kontinu, sekarang terjadi kerusakan, besok dia bergerak terjadi kerusakan lagi pada permukaan kartilagonya, besok diulang lagi, besoknya diulang lagi, akhirnya menjadi akumulasi kerusakan dari kartilago. Hal ini dari akumulasi tersebut bisa mengakibatkan osteoartritis.
Selain kerusakan secara kontinus ditambah menurunnya tingkat stabilitas. Jadi saya tadi sudah cerita bahwa stabilitas dari sendi sangat diperlukan, yang di cover oleh kontraksi otot. Jadi salah satu penyebabnya adalah gangguan stabilitas sendi dikarenakan degenerasi akibat perubahan morfologi pada tulang kawannya. Terus celah semakin sempit pada permukaan meniskus, penebalan berat badan yang pada kerusakan meniskus pada tulang rawan sendi yang tidak rata, viskositas cairan sinovial yang tadi kekentalan pada cairan sinovial, ada inflamasi muncul diproduksinya zat-zat inflamatori yaitu inactivity dan sinovisit, dan terdapat tanda gejala seperti rubor, dolor, kalah, tremor, dan fungsi lesal. Ini merupakan adalah tanda-tanda dari inflamasi sendiri. Rubor apa? Rubor apa? Rubor, dolor, kalah, dan fungsi lesal. Fungsi lesal adalah gangguan fungsi. Rubor apa? Rubor. Kalah apa? Kalah apa? Warna kemerah-merahan. Jadi terlihat ada warna kemerah. Jadi itu tanda-tanda inflamasi itu. Ada terlihat warna kemerah-merahan, ada gangguan fungsi, ada bengkakan, dan apa lagi? Apa? Fungsi lesal. Iya, ini pelajarannya harusnya kalian sudah paham sebelumnya. Maka saya harapkan kalian lebih serius lagi belajar. Yang berlalu jangan lupakan, yang ke depan hendaknya menjadi penambahan ilmu buat kalian. Oke, belajar lebih serius lagi ya. Oke, itulah kira-kira patologis dari osteoartritis. Selain melakukan asesmen dalam bentuk tanggung jawab, kita juga bisa melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui ini termasuk ke dalam kategori injury akibat osteoartritis atau tidak. Yaitu kita menggunakan dua tes, yaitu pertama Balakoman test namanya. Yang kedua namanya Latchman test. Oke, untuk peragaan dari tes pemeriksaan fisik ini saya minta bantuan pada kalian. Ada yang mau bantu saya sebagai model untuk peraga? Kami mau bantu saya? Oke. Untuk Balakoman test itu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar kekentalan cairan sinovial yang terdapat pada pasien kalian. Gitu. Jadi tadi kita berbicara ada cairan sinovial pada permukaan sendi yang tujuannya lumas dan terjadi viskositas, itu terjadi peningkatan kekentalan. Maka untuk mengetahuinya kita dapat melakukan tes ini. Ini silakan bisa baring di sini tidur tenang. Untuk melihat viskositas pada cairan sinovial pada sendi lutut, kita dapat melakukan Balakoman test. Kalian bisa meraba di sini adalah ada tempurung lutut, ya. Kalian punya semua dan kalian bisa merasakan dan bayangkan bahwa tempurung lutut seperti apa. Lalu gerakan ke kiri, kanan, atas dan bawah. Kalau pergerakannya smooth, pergerakannya lebih soft, dan terjadi gerakan saat melakukan gerakan dorong kiri, dorong ke kanan, dorong ke samping, dan kiri dorong ke samping kanan. Saat tes ini dilakukan, harusnya jika cairan sinovialnya kondisinya bagus, tidak terjadi viskositas, gerakannya akan soft, smooth, dan range of motionnya menjadi lebih bergerak. Tetapi berbeda halnya dengan orang-orang osteoartritis dengan gangguan cairan sinovial ini. Cairan sinovialnya menjadi viskositas, sehingga pada saat melakukan tes Balakoman ini digerakkan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, dia stuck, nggak mau bergerak. Tempurung lututnya atau patelanya tidak mau bergerak kiri, kanan, depan, belakang, karena ada pengentalan cairan tadi. Oke, kira-kira paham? Ada yang mau mencobakan? Nanti dicobakan di kos ya. Tempurung lututnya digerakkan ke kiri, ke kanan, ke depan, dan belakang. Jika pergerakannya bagus dan smooth, artinya kondisi cairan sinovial orang yang kalian periksa dalam kondisi baik. Tapi jika pergerakan dari patelanya stuck dan tidak bergerak, maka bisa jadi kemungkinan besar cairan sinovialnya mengalami viskositas.
Oke, berikutnya ada Latchman test. Jadi Latchman test ini tujuannya untuk melihat seberapa parah kondisi dari osteoartritis yang diderita oleh pasien kalian. Itu dengan memfleksikan 10-20 derajat dari knee joint, lalu palpasi di bagian depan, palpasi di bagian anterior dari tulang tibia, dan lakukan fiksasi pada area belakang di area popliteal. Setelah itu lakukan gerakan menarik ke atas, menarik ke atas seperti ini. Oke, artinya saya pegang tulang tibia dan fibulanya, saya berikan fiksasi di area belakang di area posterior, lalu saya tarik ke atas. Oke, tarik ke atas. Oke. Dan kalian harus inspeksi area patelanya. Jika terjadi gerakan yang hipermobile, terlalu mobile gerakannya saat kalian melakukan sentakan Latchman seperti ini, terlalu mobile terlihat pergerakan patella, maka hal itu ada gangguan stabilisasi pada sendinya. Kemungkinan ligamen anterior cruciatumnya bermasalah. Bisa jadi overstretch, bisa jadi ruptur. Nanti pemeriksaan berikutnya bisa dilakukan untuk mengetahui apakah itu ruptur atau overstretch. Jadi itu dua tes itu sudah bisa menggambarkan bahwa kondisi dari lutut pasien kalian mengalami gangguan hipermobile dan gangguan stabilisasi sendi yang mengakibatkan pembebanan pada sendi menjadi lebih besar dan mengakibatkan penipisan pada samping lagu. Lanjut, berarti ada dua tes ya. Ingat, ada dua tes, Baldwin dan Latchman test. Selain dua tes tersebut, kalian juga bisa menggunakan foto ronsen untuk mendeteksi gangguan tersebut. Jadi kalian bisa melihat dari foto ronsen munculnya osteofit atau tidak, apakah terjadi perapatan pada segmen sendi. Nah, hal itu bisa menjadikan ada gejala dari osteoartritis. Atau dapat juga dilihat struktur anatominya menjadi flat. Oke, ini ada beberapa gambar terhadap hasil foto ronsen dari kondisi osteoartritis. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Ya, silakan. Saya Pak. Ya. Sebelumnya Pak, untuk kasus yang sudah Bapak jelaskan tadi Pak, apa intervensi yang bagus untuk kita berikan Pak? Oke, intervensi yang pertanyaannya sangat bagus karena dari tadi saya belum membahas tentang bagaimana treatment atau intervensi yang tepat dilakukan untuk kondisi seperti ini. Oke, pertanyaannya menarik dan visioner sekali karena kita belum sampai ke sana. Tapi teman kalian siapa namanya? Dea Pak. Dea. Si Dea sudah sampai berpikir tentang bagaimana cara memberikan treatment. Untuk menjawab penasaran dari Dea. Untuk menjawab penasaran dari Dea, intinya dari penanganan kondisi osteoartritis ini hendaknya kita meningkatkan stabilisasi dari sendi. Dengan meningkatnya stabilisasi dari sendi akan mengurangi pembebanan pada permukaan kartilago. Dengan pembebanan dari permukaan kartilago menjadi menurun, akan meminimal terjadinya gesekan pada kartilago itu sendiri, sehingga pengipisan dari permukaan kartilago menjadi lebih sedikit, sehingga stimulus darinya menjadi lebih minimal. Jadi sekarang karena pertanyaan dari Dea tadi, saya terinspirasi untuk memberikan tugas kepada kalian. Oke? Oke. Saya berencana di pertemuan berikutnya akan memberikan penjelasan tentang rencana intervensi fisioterapi terhadap penanganan osteoartritis. Tetapi sebagai bahan untuk kalian bisa
mengikuti pembelajaran lebih mudah ke depan, saya mintakan ke kalian carilah jurnal. Jadi gini, tugasnya itu buat makalah berdasarkan jurnal tentang penelitian pengaplikasian apa saja yang dapat diberikan untuk penanganan osteoartritis. Oke, ini tugasnya sifatnya individu. Buatkan makalah dan di dalamnya makalah tentang manajemen fisioterapi, tentang penanganan intervensi osteoartritis. Tugas kalian dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekalian saya akan membahas tentang bagaimana intervensi yang tepat dan dosisnya seperti apa untuk pemberian elektroterapi. Saya cukupkan materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang paham atau mengganjal dalam proses pembelajaran tadi, kalian bisa japri. Jika nanti di rumah teringat apa yang harus dikerjakan, kalian bisa japri saya. Oke? Kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.